salam sehat. Selamat jumpa di dalam Zoom ini. Dan pertama-tama kita memuji nama Tuhan karena Tuhan telah memimpin kita sehingga kita sempat datang di dalam Zoom ini untuk memuji nama Tuhan. Juga terima kasih kepada Ibu Asdora telah memberikan kesempatan ini untuk membawakan kesaksian bagaimana Tuhan memelihara Oma di dalam kehidupan sampai pada saat ini sudah mencapai umur 83 tahun. Luar biasa Tuhan telah menolong Oma di dalam perjalanan hidup ini. Dan sebelumnya maka kami ingin memuji nama Tuhan dengan satu lagu, yaitu Only Believe All Things Are Possible. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan bagaimana kesaksian ini. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji bagimu Tuhan. Engkau Maha Kuasa, Roh Suci menolong kami untuk membawakan kuasa Tuhan ini, bagaimana Tuhan menolong hamba-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesaksian yang saya mau bawakan ini, kita mendahului itu ada ayat yang kita perlu bacakan dulu, yaitu terdapat dalam Matius 6 ayat 33 ya. Dia katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Luar biasa ya, itu mencari dahulu Tuhan, lalu berdoa mencari Tuhan, dan semua akan ditambahkan. Orang tua saya ini dia tidak Kristen, tapi dia pakai ayat ini. Kami dididik di rumah tangga percaya kepada Yang Maha Kuasa, berdoa dan bekerja. Itulah dasar diberikan kepada orang tua. Orang tua juga mempunyai penolong, tetapi kami diajar untuk bekerja dan dievaluasi pekerjaan kami. Diajar juga berdoa kepada dewa-dewa. Di dalam rumah itu ada tempat-tempat yang harus kita datang menyembah di situ, dan itulah kepercayaan orang tua. Dan oleh karena saya sudah masuk sekolah, saya sudah dengarkan diajar itu Yesus. Dia bilang Yesus itu Maha Kuasa. Dia memberikan pertolongan banyak kepada orang-orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, menyintai anak-anak. Saya masih anak-anak waktu itu, masih di SD. Ya, tetapi oleh karena saya sudah dapat itu Yesus, saya harus ikut Yesus.
dan orang tua sudah tidak mau lagi peduli karena kita tidak ikut. Kalau disuruh bawa ini kepada dewa-dewa, saya tidak mau pergi lagi karena saya sudah pilih Yesus, saya mau ikut itu dia. Jadi terpaksa harus tinggalkan rumah dengan susah, menangis, tetapi banyak pengharapannya. Ya, itulah dikatakan di dalam Matius 6 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya akan ditambahkan kepadamu. Jadi saya bilang, kalau begitu saya sudah percaya Yesus, dia lebih kuasa daripada itu dewa-dewa, dia berkuasa tapi hanya di dunia ini. Ya, saya putuskan tinggalkan rumah saudara-saudara, itu baru kelas 6. Dan saya pergi menumpang kepada itu guru Injil yang mengajar saya. Saya bilang, saya tinggalkan rumah oleh karena saya dipaksa untuk menyembah itu dewa dan berdoa, ya. Jadi saya tidak bisa lagi tinggal. Lalu dia izinkan saya menumpang sama mereka sambil saya pergi ke sekolah. Tapi bagaimana siapa yang mau ongkos? Saya lihat, saya bilang, ya Tuhan sudah berjanji, sedang burung-burung di udara tidak jatuh, tidak ada menawur, ya. Tetapi dia juga makan. Itu Matius 6 itu ayat 25. Ya, jadi itu menjiwai hati saya. Biarlah nanti ada orang yang jual buku di situ. Saya bilang, tolong kasih bukunya, nanti saya jual juga ini. Ya, saya belajar sendiri, mau masuk rumah malu, tapi akhirnya ya Roh Suci menolong saya. Saya masuk dari rumah ke rumah, masuk di kantor bawah itu. Saudara-saudara, pendek cerita, buku itulah yang mengongkosi saya sampai saya sudah tamat SMP, lalu datang di Bandung, ya, di UNAI, namanya UNAI sekarang, tapi dulu dikatakan IUS, Indonesia Union Seminary. Kemudian beberapa waktu diganti PTA, artinya Perguruan Tinggi Advent. Ya, di situ kami dididik berdoa juga dan percaya kepada Tuhan. Saya senang karena itulah dasar dari rumah kami. Saudara-saudara, dengan pertolongan Tuhan, kami berdoa untuk mau mendapat air, karena air di situ datang dari gunung tapi keruh. Jadi itu Mr. Thompson, dia dapat ide, dia bilang, kita berdoa, kita membuat wire, lalu kita jual itu ke Bandung, ya, kita jual karcis, supaya karena waktu itu saudara-saudara tidak ada radio, belum ada waktu itu, belum ada televisi, jadi masih laku kalau mau jual suara, ya. Jadi jual karcis, kemudian kami menyanyi di gedung, dapatlah itu uang, lalu kami beli itu pipa, membuat itu air dari atas gunung, dan juga membuat itu Caroline Club, mencari uang di malam hari. Kami pergi menyanyi dari rumah ke rumah, minta sokongan supaya membuat itu rumah untuk terima tamu. Nah, itu kami buat di sekolah, dan sudah tamat kami pergi ke SLA, ya, sudah kawin, lalu tamat pergi ke sana. Saya jadi guru, suami saya juga jadi guru, saya jadi guru dan kepala asrama. Di sana saudara-saudara tidak ada juga air. Itu anak-anak cuma ambil air begini, cuci mukanya, ya, 2-3 kilometer pergi ambil air. Lebih susah lagi ini. Tapi kami ada 5 orang yang tamat dari UNAI. Jadi kami bilang, dulu kita di sana berdoa bukan, dan pergi mencari itu uang dengan menyanyi di kota. Mari kita bikin lagi. Jadi kami bersepakat, lalu Bapak Katemba pergi menjual karcis, itu Mama Nuah dia atur untuk praktek kami melatih menyanyi, ya. Akhirnya pergi menyanyi ke kota, dapatlah uang. Saudara-saudara, luar biasa. Doa itu luar biasa, Tuhan dengarkan. Dan uang itulah yang dibelikan lagi pipa untuk mengambil air dari atas gunung. Dan saudara-saudara tahu, air yang datang itu air panas. Ya, saya tidak tahu sampai sekarang, tapi dulu itu sampai di rumah, sampai di masing-masing asrama, panas itu air. Ya, kami mandi-mandi enak sekali. Akhirnya waktu berjalan, ya, saya sudah mempunyai anak 2 dan penempatan kemari, ya, sudah enak pakai air, gedung sudah diperbaiki, lubang-lubang dulu karena bermesta, sekarang diumumkan keluarga Katemba harus pergi ke
sekolah yang terburuk. Wah, di mana itu? Oh, dikatanya di Bali. Ya, kita siap saja. Nanti berdoa, nanti Tuhan yang bantu. Saudara, kami siap. Nah, besoknya, beberapa hari kemudian, kami sudah siap dan naik kapal setengah bulan. Nah, anak muntah-muntah di kapal, tapi Tuhan pelihara. Dan waktu mau turun, saudara tahu, itu anak itu sudah hilang. Saya tidak tahu kemana dia, ya. Dia tidak tahu kemana. Saya juga menangis dan saya minta doa lagi, Tuhan di mana ini anak ini? Dan saya tidak lama kemudian itu orang datang, oh ini anaknya ibu, iya. Oh ya, aduh, ya syukur itu anak didapat. Kami sampai turun dan naik mobil sampai ke Toraja. Wah, masuk di rumah yang saudara mau roboh, sudah rubuh dia. Dan itu lubang-lubang dia punya dinding ya. Tapi ya begitulah, kami tinggal di situ karena orang di sana tidak setuju karena orang Advent. Tapi ya waktu berjalan sekolah itu dekat dengan kandang babi sudah mau rubuh lagi. Sudah disiapkan itu tempat kami mau pindah, tetapi kecil itu tempat, ada kolam di situ. Tapi ya untuk hari esok tidak baik, tidak cukup. Jadi kami bilang lebih baik kita cari tanah. Kami berdoa lagi. Bagaimana sudah sekolah buruk, tidak ada tanah. Akhirnya keluarlah mereka mencari itu tanah. Sudah keluar, belum juga dapat. Keluar lagi, berdoa lagi. Lalu ketemu Bapak Camat. Bapak Camat ini, dia terangkan bahwa kami mau perlu sekolah. Ya, dia terangkan begini semua supaya ada airnya dan jangan terlalu jauh dari jalan raya. Dan pendek cerita, sekolah itu tempat itu diberikan, saudara tahu berapa? 48 hektare ya, dan itu tidak dibayar, hanya itu ada sebidang sawah di dalam itu yang dibayar. Ya itu saja uang dari daerah karena tidak ada uangnya. Kita mau membangun tidak ada uang. Ya itulah modal dari daerah. Saudara-saudara, kami memulai di situ dan membangun dengan temporary. Bapak Camat itu menolong kami membangun bambu, bikin itu kelas dari bambu, juga asrama. Jalan, akhirnya dia bilang, mau bikin itu apa namanya itu permanent building. Kami bikin itu fondasi. Wah, sudah dibikin itu, akhirnya apa? Datanglah itu putusan, dia bilang, itu sekolah itu tidak bisa jalan, tidak ada uang. Tapi saudara-saudara, kami jalan terus saja. Kami bilang, ya kalau sekolah ini ditutup, apalah gunanya ini? Ya ini orang-orang di sini baru 10 rumah tangga. Jadi kalau ditutup gereja, ditutup ini sekolah, gereja tidak bisa berkembang. Kami jalan terus saja. Tetapi datang itu student missionary beberapa waktu lamanya, dia datang. Maka dia bilang, kami sudah 4-5 bulan tidak terima gaji karena sudah mau ditutup. Tapi puji Tuhan datang itu student missionary. Akhirnya dia bilang, kami cerita bahwa kalau umpamanya ditutup ini, anggota itu susah mau dapatkan. Ya, jadi kami terus saja. Dia bilang, ini uang $100. Ya, ini saja kamu pakai. Jadi kami teruskan itu sekolah, saudara-saudara. Kami hanya 4 guru, ya. Jadi kami mencari murid, mengajar 4 guru, dan juga untuk mencari itu donation. Jadi saudara-saudara, luar biasa itu pertolongan. Kami hanya 4 guru mencari dana, membangun, dan pendek cerita saudara-saudara, sekolah itu selesai dengan baik dengan pertolongan Tuhan, hanya dengan berdoa. Tidak ada uang dari divisi atau dari uni, dari daerah, tetapi dengan doa dan kerja keras kami mengunjungi teman-teman, menulis surat sehingga dapat donation, dan sekolah itu dapat dibangun dengan baik dan sedang berjalan. Saudara-saudara, itu doa yang sungguh kepada Tuhan, berharap Tuhan memperhatikan sungguh baiknya, ya, mempunyai kunci membuat itu
rumah, begitu juga doa. Kita berdoa berhubungan dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dalam doa. Sekolah yang kami bangun ini, saudara-saudara akan lihat di dalam video nanti ini, di mana ada SMP, SMA sudah menamatkan banyak murid, sudah berguna di dalam masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia, ke luar negeri juga, menjadi dokter, dosen, juga perawat-perawat. Dan itu sekolah sedang jalan walaupun pandemi ini, tapi Tuhan juga menolong. Kita doakan supaya tetap jalan. Kita saksikan. Toraja View Academy, the green campus had a beautiful land of smiling people. Toraja View Academy is a co-educational boarding secondary school offering academic programs from grade 7 to 9 middle and grades 10 to 12 senior high school. This campus is located in Mebali, Tanah Toraja. It is 15 kilometers from Makale, the regency city of Tanah Toraja. Tanah Toraja is one of the districts in South Sulawesi which has various kinds of amazing tourist objects as well as exotic natural attractions with its cultural diversity. Tanah Toraja can be reached by land or air. The land route will usually take 8 to 9 hours. Meanwhile, by air, it only takes 1 hour. Tanah Toraja has a wide variety of tour options. You can visit several tourist attractions that are characteristic of Tanah Toraja tourism, which is known as the land above the clouds. Apart from that, we can also find rock cliff burials in Ketekesu and Londa. Toraja View Academy serves as the only Adventist-operated boarding secondary school in the Luwu, Tanah Toraja territory. The junior high school and the senior high school are recognized by Education Department of the government with a level of A, the highest level of accreditation. Our school vision is having Christ-like character, excelling in science and technology, being creative, productive, and self-reliant. Our school mission is to embody a godly and serving the Adventist education, to develop students' capability of becoming competent in science and technology, to inspire the students to become creative, productive, and self-reliant. Toraja View Academy prioritizes spiritual activities designed to meet students' moral and emotional development needs. Toraja View Academy also provides several extracurricular activities for the self-development and talents of students, such as TVA choir, scouting and pathfinder, sport, work education such as farming, agriculture, fishery, husbandry, and carpentry. Join us at Toraja View Academy and experience the difference. Excellence for today and tomorrow. Ya, demikian kuasa Tuhan telah menolong Oma di dalam sekolah dan juga dalam pekerjaan, menyelesaikan sekolah ini dengan pertolongan Tuhan tanpa bantuan dari Uni. Jadi marilah kita berdoa dan bekerja, maka Tuhan akan menyertai. Tuhan menolong kita semuanya. Amin.